Jumat ini, sebagaimana Allah kumpulkan nanti ketika kita berada dalam surga-Nya. Alhamdulillah, jemaah pengajian tafsir Al-Quran Baitul Hasim yang hadir dalam rumah Allah yang sangat mulia ini berkat daripada dakwah flyer-flyernya Mandi dan timnya dan juga syiarnya lewat IT-nya. Alhamdulillah, semoga menjadi amal jariah kita semua untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena memang dalam Allah tidak ada majelis yang dalamnya disebut ayat Allah, dibacakan Al-Quran kecuali hafat alaihimul malaika, kecuali akan dipenuhi oleh malaikat-malaikat. Kemudian akan ditaburkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan menyebut nama-nama kita kepada para malaikat, karena begitu bangganya Allah kepada hamba-hambanya yang bersimpuh mendengar ayat-ayat kalamnya. Jadi oleh karena itu kita berbahagia adalah bagi Allah kalam Allah yang abadi selamanya. Jadi ini satu kebahagiaan atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Imamul Muttaqin, yang kemanapun Nabi pergi beliau bangunkan pertama adalah masjid. Maka berbahagia orang yang memakmurkan masjid, dan di antara salah satu umat Nabi Muhammad adalah fi wujuhihim min asarif sujud. Pada wajahnya nanti ada tanda-tanda sujud. Jadi itu yang nanti Nabi akan mengenal umatnya. Umat saya hadir di Baitul Hasim, ada tanda. Jadi alhamdulillah kita patut berbahagia walaupun hanya 40 menit lebih kurang. Kita bersimpuh sambil berniat i'tikaf, sambil berniat menanti salat Isya berjamaah. Man tadrus salat, man tadrus salat, fa innahu fi salat. Orang yang menanti satu salat maka pahalanya ada orang yang salat. Lalu kemudian kita sejenak membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala surah At-Tin. Di mana Allah Subhanahu wa taala Nabi kalau Isya membaca surah At-Tin. Wa-Tin wa Zaitun, dan baca pada surah Isya, surah At-Tin. Kenapa surah ini istimewa juga? Yang pertama, surah ini adalah surah yang Allah turunkan di Makkah atau Makkiyah sebelum hijrah di Madinah. Artinya surah Makkiyah ini surah yang membangun prinsip-prinsip ketauhidan, membangun akal-akal keyakinan. Karena orang kalau sudah akal keyakinan baik, walaupun dia hendak meninggal dunia, dia akan kena karena dia yakin bahwa dia akan menghadap Sang Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi ini bangunannya. Maka dalam Al-Quran surah At-Tin ayatnya hanya 8 ayat, dan insyaallah semua kita menghafalnya. Lalu ketika menghafal akan baru lagi kita menanyakan kenapa Allah bersumpah dengan surah At-Tin. Wat-Tin waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Karena Allah Subhanahu wa taala pertama mengistimewakan beberapa makhluknya. Yang pertama istimewa buah tin dan buah zaitun. Kalau buah tin dan masalah itu kalau kita makan, semua boleh makan. Kulitnya enak, isinya lebih enak lagi, manfaatnya luar biasa. Maka Nabi mengatakan, "Lau qultu samaratal jannah, la qultu hari." Lau qultu samara fil jannah, andai kata saya mengatakan ada buah dalam surga, semua aku mengatakan buah tin. Nah, jadi maka buah tin ini buah yang mirip dengan makanan surga, dengan buah dalam surga. Maka buah tin ini semua bermanfaat. Kalau kita makan buahnya akan memberikan manfaat yang luar biasa. Jadi buah tin buah yang dipetik, buah zaitun buah yang diperas. Zaitun buah yang diperas. Maka kalau sudah minum minyak zaitun, ini manfaat luar biasa, berkilau wajah kita. Kita
kan berkilau semuanya. Karena tiap bulan beli sesedok minyak zaitun olive itu luar biasa. Maka teman-teman maka buah zaitun ini buah yang mulia, yang luar biasa disebut dalam Al-Quran. Dan di mana yang banyak tumbuhnya itu? Ada di daerah Syam, di kawasan di mana Nabi Isa alaihissalam diturunkan. Jadi keberkahan buah ini karena juga berada di kawasan negeri yang berkah. Allah mengatakan, "Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir." Kami perjalankan Nabi Muhammad itu dari Masdar ke Masdar Sa'afan yang di sekitarnya ada keberkahan. Ada enak kurmanya, hebat buah tinya, banyak zaitunnya. Di negeri Palestina, negeri di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dihadirkan sebagai nubuah. Maka Allah bersumpah dengan buah tin wa zaitun wa turi sinin, dan demi bukit Tursina. Kenapa bukit Tursina? Bukan saya berudaya. Karena bukit Tursina istimewa di mana Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Musa alaihissalam. Ketika Musa mengatakan, "Ya Allah, izinkan saya melihat Engkau ya Allah." Kata Allah, "Andai kata gunung ini tegak, maka Engkau akan melihat." Ketika seperti itu meledak gunungnya dan pingsan Nabi Musa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukit Tursina karena Nabi Musa menerima. Jadi oleh karena itu rahmat Allah, sehingga ada orang yang disebut diberikan nama Tursina. Awalnya nama gunung, sekarang nama orang. Kenapa? Karena dia belum pernah. Saya juga belum pernah. Jadi bukit Tursina ini adalah Nabi Musa, Allah turunkan wahyu. Jadi kelebihan Nabi Musa adalah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus." Jadi Nabi itu, Rasul itu Allah lebihkan satu dengan yang lain. Ada yang Allah langsung berikan berbicara dengannya, Nabi Musa alaihissalam. Ada Allah turunkan mukjizat seperti Nabi Isa alaihissalam, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi dua nabi. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Musa, yang ketiga wa hadzal baladil amin, dan demi al-balad, negeri yang aman ini. Negeri mana? Negeri Mekah. Siapa di Mekah? Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah bersumpah dengan tin dan zaitun karena ada Nabi Isa. Bersumpah dengan Tursina karena ada Nabi Musa. Bersumpah dengan negeri Mekah karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga nabi ini adalah nabi yang ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Habis itu Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada lima nabi. Jadi M2, I2, M M2 Musa dan Nabi Muhammad. I Isa dan Ibrahim. N Nuh. Jadi M M2, I2, M. Jadi tiga kita nak lupa. Maka disebut tiga nabi di sini dan tiga makhluk Allah yang luar biasa. Wa hadzal baladil amin, dan Nabi kota Makkah yang aman. Maka dengan rahmatullah Makkah ini luar biasa. Disebut Makkah, Allah mengatakan inna awwal baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan
beda Mekah dengan Bakkah? Ya sama. Disebut Bakkah, ada mengatakan karena setiap orang yang datang ke Mekah pasti menangis. Bagi yang pergi Bakkah, jarang orang di Mekah ketawa, banyak yang menangis. Dan tidak ada sempat dan tempat untuk ketawa di Mekah. Setelah kita keluar dari Masjidil Haram itu nampak panas luar biasa. Mana orang ketawa lagi panas nanti? Maka di Mekah orang meneteskan air mata karena Mekah adalah miniatur akhirat. Di Mekah itu tidak ada pepohonan, yang ada batu, dan pasir. Begitulah hari kiamat nanti tidak ada pepohonan. Kalau banyak pohon, ya di Aceh banyak pohon. Di Mekah ada. Ini luar biasa. Maka oleh karena masalah Allah, walaupun dengan segala gersaknya, tapi setiap orang rindu kembali kepada Mekah. Maka Mekah ini Allah hadirkan kerinduan. Ini jamaah ini mau balik ke Mekah, nah, setelah yang satu ini. Insyaallah kita berdoa ya agar dipanggil oleh Allah untuk mulai ke Mekah, atau haji. Karena kenapa Mekah? Mekah Allah berikan keberkahan. Apa berkah kepada Mekah? Banyak. Yang pertama Allah berikan ganjaran pahala. Nah, ya. Maka Nabi mengatakan la tusaddir rihalu illa ila salasati masajid. Tidak ada diperkencang perjalanan kecuali 3 masjid. Pertama, Masjid Haram. Kedua, Masjid An-Nabawi. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa. Kenapa haram? Karena sekali kita salat di haram sama dengan 100.000 kali salat di masjid yang lain. Bayangkan kalau kita salat 2 hari berapa pahala? Sekali 100.000. Kalau 5 kali sholat berarti berapa? 500.000. 2 hari 1.000.000. Betul? Kalau 1 minggu, akhirnya bulan tak salah lagi. Bapak-bapak, ayo kali usaha. Tak begitu, ini fadilah namanya. Fadilah yang Allah berikan orang yang kepada Mekah. Maka Mekah itu seakan-akan memperpanjang umur kita. Walaupun usia kita pendek, tapi dengan kepada Mekah seakan-akan panjang umur kita. Karena sekali kita salat digandakan 100.000 kali. Maka karena itu kata Allah, ya, apa-apa ke Mekah. Kalau pada saya boleh, ya, apa-apa. Yang kedua Madinah. Madinah apa? Madinah Nabi mengatakan bahwa salat di masjid ada, salat di masjidku itu ta'dilu itu sama dengan 100.000 kali, 1.000 kali di masjid yang lain. Illa al-Masjid Haram. Jadi 1 kali di Masjid Nabawi salatnya sama dengan 1.000 kali. Ya, luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah Masjid Al-Aqsa. Sekali kita salat nilainya 500. Kalau orang ingat akhirat, masya Allah, dia kembali ke Mekah, ya, karena dia sedang mengumpulkan amal, apalagi di usia-usia sejak kita, ya, tidak ada lagi kesempatan yang lain kecuali kita menambah amal ini, masya Allah. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa lagi? Yang kedua Mekah ini fadilahnya Allah berikan keberkahan, makanan, minuman, buah-buahan, berkat doa Nabi Ibrahim. Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Ya Allah, berikan kepada penduduknya as-samarat, buah-buahan. Sehingga kalau kita ke Mekah ini kita bisa makan durian. Pohonnya tidak ada, buahnya ada. Kita pohonnya ada, buahnya tidak ada. Nah, itulah kota Mekah. Kota Mekah tidak ada pohon, tapi semua buah ada. Kenapa kok bisa, Pak? Ini adalah keberkahan. Berkah itu berkumpulnya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka di kota Mekah jolok panas dingin, panas sama dan dingin, enak, tenang, masya Allah. Jadi hanya yang merasakan di sana akan bisa menikmatinya. Jemaah dalam Allah bersumpah dengan kota Mekah ini.
Allah juga bersumpah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Yang lalu, sungguh aku bersumpah dengan kota Mekah ini. Masya Allah, bersumpah dengan kota Mekah. Jadi kalau kita lihat kota indahnya, oh banyak lagi kota yang lebih indah. Tapi indah yang dimaksud adalah indah batin, indah beauty. Sama dengan istri kita, kalau sudah keluar kan wajahnya tak cantik lagi, tapi dalamnya tambah cantik. Nah, jadi memang indah beauty. Kota Mekah memang zahirnya panas, tapi dalamnya dingin. Allah mengatakan, wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman. Dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, maka di Mekah begitu aman, semua makhluk merasa tidak terganggu. Bila ada merpati terbang, ya lewat-lewat aja depan kita, dia ada takut. Kenapa? Mesti saya aman. Anda berani manusia. Kalau dia pukul saya, itu harus kena adab. Tidak berani. Ya. Makanya kata sebagai ahli tafsir, andai kata kita bawa kucing dengan merpati, ya, itu waktu dia bermusuhan. Tapi kalau kita bawa nanti di Mekah, kita lepas dari bermusuhan berubah menjadi pertemanan. Kucing berteman dengan merpati. Nah, itulah kota Mekah. Kalau tidak percaya. Masih luar biasa. Ini Masya Allah, ini kita di luar kemampuan kita. Allah bersumpah, wa hadzal baladil amin. Maka kota Mekah banyak namanya. Salah satunya adalah Ummul Qura. Kenapa Ummul Qura? Itu induk, Al-Qura kampung-kampung. Semua kampung-kampung dan kota-kota ini induknya adalah Mekah. Sebelum ada kota yang lain, Mekah lah kota-kota. Maka dia berada pada pusat bumi. Ya, ini luar biasa. Ka'bah ini berada di pusat buminya. Jadi kalau ada kata ulama, kalau ada Ka'bah, kalau ada burung yang terbang berjamaah dia sama-sama. Ketika sampai di atas Ka'bah, maka dia akan memisahkan ini agar tidak terbang di atas Ka'bah. Jadi luar biasa. Jadi Mekah coba lihat, ada nggak berlaras? Kalau tidak ada, coba sampaikan informasi ke kampung-kampung. Ini luar biasa kehebatan kota Mekah. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah mengatakan, ini jawab sumpahnya adalah laqad, sungguh, khalaqnal insana, setelah kami ciptakan manusia, fi, dalam ahsani taqwim, yang seindah-indah bentuk performa. Jadi al-qaimah atau bentuk manusia ini bentuk yang sangat luar biasa. Tangan, kaki, kan beda tangan dengan kaki. Coba makhluk yang lain, tangan kakinya sama. Misalnya kita lihat kerbau, mana tangan mana kaki? Ada mengatakan empat-empatnya kaki, tangannya enggak ada. Ada mengatakan yang depan tangan, yang belakang kaki. Kenapa enggak belakang tangan, depan kaki? Kenapa? Karena dia sama. Tapi manusia Masya Allah beda. Tangan kaki, luar biasa. Makanya istilah cantik, tampan itu hanya ada pada, nggak ada pada makhluk yang lain. Ada nggak makhluk lain? Tampan nggak ada kan? Hanya ada pada manusia. Laqad khalaqna, sungguh telah kami ciptakan. Khalaqa itu penciptaan dari unsur yang sudah ada. Khalaqa. Apa unsurnya? Min maniyyin yumna, dari mani yang terpancar. Dari mana? Dari tanah. Ya. Dari unsur yang sudah ada. Allah ciptakan manusia, Allah bentuk manusia. Jadi oleh karena itu rahmatullah, kita dalam bentuknya yang sederhana, tapi untuk di manusia yang luar biasa kompleks. Bentuknya mani saja, setetes mani, dan ketika jadi manusia ini luar biasa. Laqad khalaqnal insana, sungguh telah kami ciptakan al-insan. Jadi kalau disebut al-insan ini, dia segi
harfiahnya dua kata. Yang pertama anasa ya nasu, artinya anasa ya nasu itu makhluk yang mudah menyesuaikan diri. Manusia adalah makhluk yang mudah beradaptasi. Manusia bisa hidup dalam air, bisa di udara, bisa musim panas, bisa musim dingin. Kalau makhluk yang lain tidak bisa. Misalnya kalau ada ikan atau udara mati dia. Manusia bisa dalam air pakai kapal selam, udara pakai pesawat. Di manusia makhluk yang anasaya nasu mudah beradaptasi. Kalau musim panas banyak tipis sedikit. Kalau musim dingin begitu Pak. Jadi manusia adalah makhluk yang dapat menyesuaikan diri. Ya. Kalau sudah kawin, istri menyesuaikan dengan suami, suami menyesuaikan dengan istri. Kibat mangan enak juga di. Kenapa menyesuaikan? Ada anak mangan masih menyesuaikan. Ini namanya makhluk yang pandai beradaptasi. Sehingga di mana pun dia enak. Ini makhluk. Yang kedua, al-insan dikatakan nasiya yansa, makhluk yang lupa. Salah satu tanda manusia ini lupa. Kalau nggak lupa, mereka namanya. Ya Allah, ada pengajian berjelas lupa saya. Nah, padahal tadi nggak ini ya, lupa. Nah, lupa ini adalah sebagai sifat manusia. Maka oleh karena itu lupa ini nikmat atau mudarat. Nikmat kan, nah, ada utang lupa ya. Nikmat. Sehingga dengan lupa itu kita bisa tidur. Ya, coba kalau nggak lupa nggak bisa tidur. Kalau pernah bangun bingung lagi kan. Ya, maka begitu Allah menghargai manusia, Allah lupakan kita agar kita bisa menikmati. Jangan dianggap hebat kalau kita nggak lupa. Tapi kalau melupakan mungkin agak kurus. Tapi lupa bagus. Ke pasar bawa istri. Ada mana mama? Kan lupa. Jadi namanya ini adalah satu nikmat Allah, lupa. Sehingga ada sujud karena lupa, namanya sujud sahwi, sujud karena lupa. Nah, jadi ini adalah potensi manusia, adalah potensi lupa. Dan lupa itu sehingga kita perlu berguru, kita belajar, kita mendalami ilmu, kita menghafal. Kenapa? Karena lupa. Coba kalau orang tak lupa, tak perlu belajar, sekali baca langsung bisa. Maka oleh karena itu orang yang lupa adalah orang yang banyak tahu. Saya nggak lupa, kenapa? Karena nggak tahu apa-apa. Nah itu dia. Jadi semakin kita banyak tahu, semakin banyak lupa. Nah, jadi jangan takut lupa. Jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin." Bentuk yang prima, yang sempurna tadi, kemudian Allah kembalikan kepada asfala safil, tempat yang paling rendah. Siapa tempat yang paling rendah? Pendapat pertama yang neraka. Jadi manusia yang penuh dengan sempurna tadi akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Karena manusia cenderung untuk melupakan Tuhannya. Dia cenderung melupakan Sang Penciptanya. Orang semakin banyak nikmat, semakin banyak kufurnya. Maka setelah lama dia dalam dunia, dengan pernik-perniknya dia, dengan begitu macam ragamnya, Allah kembalikan kepada ke dalam neraka. Maka neraka itu lebih banyak ketimbang orang dalam surga. Jadi neraka itu jumlahnya lebih banyak ketimbang orang yang masuk dalam surga. Maka kita berdoa, Allahumma ajirni minan nar. Kita doa itu kalau kita baca 3 kali, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Rupanya neraka yang juga Allahumma ajirhu anni, ya Allah jauhkan saya daripada dia itu neraka. Doa juga Allahumma ajirhu anni, Allahumma ajirhu anni, ya Allah jauhkan dia dengan saya, jangan masukkan ke dalam saya dia, ya Allah. Kalau kita baca Allahumma ajirni minan nar. Jadi itu
Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan, "Thumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan mereka kepada posisi yang sangat rendah. Apa makna yang kedua? Allah katakan al-haram, kembali kepada dua atau apa, pikul. Karena ketika kita itu kita akan kembali kepada masa tua. Likai la ta'lama ba'da 'ilmi syai'. Agar kamu tidak lagi tahu apa yang sebenarnya kamu mengetahuinya. Kalau orang sudah pikul, dia pulang ke rumah nggak tahu lagi. Bapak siapa nama? Saya lupa siapa nama saya. Begitu kalau sudah tua, Allah kurangi kemampuan akal kita dan kemampuan jasad kita. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ketika kami tambahkan umur kalian, maka kami kurangi kemampuan jasad kalian. Kita akan terasa kalau jalan ke depan, mundur belakang, tidak terasa. Kalau lama kita berdiri, itu kabar itu apa? Kita sudah dikurangi oleh Allah kekuatan jasadnya, tapi Allah tambah kekuasaan rohaninya. Orang tua itu ruhnya kuat, tapi jasadnya enggak kuat. Mau kencang ke masjid, ruhnya udah sampai ke masjid, badannya masih di rumah. Kenapa? Karena tadi kita dikurangi kemampuan jasad oleh Allah Subhanahu. Tidak ada orang makin tua makin kencang lari, tidak ada. Ya, dia mesti makin tua makin kita kurang kemampuan fisik kita. 40 ke atas sudah terasa badan menggeleng, ya. Telinga agak kurang pendengaran, gigi sudah mulai permisi satu persatu, pakai gigi palsu, ya. Kita telan Islam, kita telan banyak gigi telan, gigi telan. Begitulah kira-kira waman mu'amirun yusufil khalqi afala ta'qilun. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling kuat adalah bahwa makna asfala safilin adalah neraka. Jadi kami akan kembalikan mereka ke dalam neraka. Kenapa? Karena mereka lalai, karena mereka banyak lupa kepada Sang Penciptanya, karena mereka kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia jangan lupa bahwa bentuk kita yang baik, yang bagus ini patut kita syukuri. Kesehatan yang Allah berikan ini patut kita mensyukurinya. Jangan kita terasa bahwa kita tidak banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam, beliau ketika berpikir ini rupanya nikmat Allah banyak sekali. Tidak ada mata bisa melihat, ada hidung bisa mencium, dan jantung berdetak, ya, dan tidak pernah berhenti. Walaupun kita lupa kepada Allah, Allah tidak pernah lupa kepada kita. Maka Allah mengatakan, ya Rabb, kaifa ashkuruka, ya Tuhanku, bagaimana aku harus mensyukuri nikmatmu ya Allah. Maka Allah mengatakan, ya Musa, uzkurni wa la tansani. Wahai Musa, sebutlah nama saya, jangan pernah engkau melupakan saya. Jadi tanda syukur itu kita selalu menyebut nama Allah. Ya Allah, sebut nama Allah. Fa'in zakartani faqad syakartani. Kalau kau sebut nama saya, berarti kau mensyukuri saya. Bismillah, minum kita. Alhamdulillah, itu saya syukur. Walain nasajani faqad kafarni. Kalau kau lupa nama saya, berarti kau telah kufur kepada saya. Habis makan yang baca doa, kufur. Habis masuk toilet langsung loncat keluar, kufur. Maknanya habis keluar toilet kita terasa kufur. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Dalam toilet saya tak bisa menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah mengeluarkan kotoran yang ada pada saya. Kira-kira kalau kita tak bisa BAB seminggu gimana? Misalnya di kamar tak bisa, keluar tak bisa, gimana? Susah. Ada orang tak bisa keluar kencing, penyakit prostat, itu tak bisa tidur. Kalau tak percaya, percayalah, tak tidur. Jadi kita masuk makanan yang tak kita keluarkan,
makan, tak boleh mengganggu orang di toilet. Cepat sikit jangan. Nanti dia menikmati suasana. Betul ya? Jangan diganggu. Kenapa? Karena Allah sedang memberikan nikmat kepadanya bisa mengeluarkan Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adab. Jadi nikmatnya luar biasa. Maka ketika kita ke rasakan nikmat Allah, ya Allah, bagaimana kalau tak bisa keluar? Adakah kita begini? Bagaimana kalau tak bisa keluar? Tak bisa tidur lagi kita. Ya, jadi masya Allah. Jadi ini nikmat. Maka Allah mengatakan, siapa orang yang bebas dari api neraka itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mereka yang beramal saleh. Jadi Allah menyebutkan dua karakter orang yang tidak masuk dalam neraka, yang pertama orang yang beriman. Siapa yang beriman? Al-iman wal tasdiqu bil qalbi. Orang yang yakin dengan hatinya bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang akan matikan, dan hanya Allah akan berbagi iman. Yang kedua, al-iqrar bil lisan. Dia sebutkan dengan ucapannya Allah, Allahu ahad, la ilaha illallah. Dia ucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-amal bil arkan. Dia amalkan wa 'amilus shalihat. Jadi iman itu buahnya adalah amal. Jadi hadir kita dalam masjid Baitul Hasid ini buah iman. Ya, kalau bukan iman mana ada sekali datang kali. Tapi kita lihat wajah-wajah ada lagi. Kenapa kok bisa datang? Karena dorongan iman. Jadi iman yang mendorong kita tidak enak pada anak kakak enak datang terus nanti enak sendiri. Ternyata iman yang mendorong kita. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, iman adalah akar dan pohon, ya, dan amal adalah buahnya. Jadi kalau sudah berbuah itu baru terasa hebat kali imannya, hebat kali ibadah, banyak buahnya, durian banyak kali. Baru kita tahu hebatnya akar dan potong durian kalau duriannya sudah berbuah. Ini jemaah telah pada. Jadi kalau orang tidak pernah datang ke masjid, kita tidak tahu bagaimana imannya. Maka Nabi mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu lihat orang bolak-balik ke masjid, subuh di masjid, maghrib ada di masjid, isya di masjid, pokoknya kalau ketemu dia aja ke masjid, mesti ada beliau. Kalau nggak ada dia sakit. Kalau nggak ada benar-benar sekian, udah menikah. Jadi mesti di masjid. Ini namanya orang yang kata Nabi, katakanlah itu orang yang beriman. Jadi orang beriman ini adalah orang yang ada ukuran berbuah imannya, buahnya yaitu amal yang saleh. Maka Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu kata Allah, falahum, bagi mereka ajrun ghairu mamnun, adalah pahala balasan yang tidak akan terputus. Jadi ghairu ma'tum, ghairu maqtum, tidak akan pernah berhenti, pahala akan mengalir kepadanya. Orang dalam kuburan beralir pahala. Apa? Pahala salat, puasa, zakat, haji. Kalau sepi, datang zakat. Kalau haus, datang puasa. Maka kita ditemani oleh amal-amal. Jadi nanti ketika kita di kuburan, itu ada orang cantik kali, siapa ini? Siapa kali cantik? Saya adalah amal yang dalam dunia. Masya Allah, amal kok bisa cantik? Ya, Allah jadikan amal dalam bentuk manusia. Itulah kamu siapa? Saya amal yang jahat. Tak mampu gitu kan? Jadi jemaah telah berjanji amalnya akan terus bersama kita, sehingga orang-orang yang baik itu dapat terasa, ya Allah, cepat kali kiamat ya. Kalau dah pikiran jauh, kok bisa begitu? Karena begitu nikmat dalam kuburannya, tidak terasa, tiba-tiba sudah kiamat. Ya, orang baru kawin malam pertama, ya, cepat kali seumur ini, apa salah waktu? Kenapa kau bisa saking
pasangan baru, dia lupa waktu berjalan. Jadi waktunya sama, rasanya berbeda. Beda kalau orang baru tahun kawin. Main kok dia nggak tahu. Bukan sukunya yang lama, tapi perasaannya yang berbeda. Jadi masya Allah. Jadi zaman adalah lama dan tidak lagi takaran waktu. Ya, mungkin kita katakan di masa Nabi 50.000 tahun lama kali. Ya, lama kalau amal jahat. Tapi kalau amal yang baik, tanpa terasa waktu berputar. Jadi zaman Allah sekarang jangan dipikir lamanya kiamat, jangan dipikir lamanya mahsyar, tapi bagaimana kita bisa menikmati kelamaan itu. Yang di situ dalam restoran, habis dihidang, tidak terasa udah 5 jam itu. Udah malam, nggak terasa. Tapi di rumah sakit suntik, ya Allah cerita jadi inilah perasaan nikmat dan sengsara. Nah, dalam Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka orang yang beriman dan beramal saleh, balasan pahala yang tidak pernah berhenti, ghairu mamnun, tidak pernah terpotong. Pahala yang banyak, pahala yang berlipat ganda. Allah berikan tambahan pahalanya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, seperti sebuah biji menjadi 7 rangkai, setiap rangkai ada 100, menjadi 700. Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan. Karena setiap kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain, dan setiap kejahatan akan lahir kejahatan yang lain. Nah, kita umpamanya datang ke masjid, sudah satu lagi, habis itu sudah pengajian, habis itu sudah salat fardiyah, sudah ba'diyah. Nah, dari setiap kebaikan pasti lahir kebaikan yang lain. Maka dengan Allah, marilah kita nikmati ibadah ini, karena ibadah kebaikan dan setiap ibadah akan melahirkan ibadah yang lain. Tapi kita sekarang lagi belajar menikmati. Kami pernah contohkan, kebetulan istri kami suka kopi pahit, espresso. Ya, espresso. Nah, ini bukan promosi, ini hanya menyampaikan saja. Karena saya tidak punya warung espresso. Awalnya memang saya nggak suka espresso pahit, biasanya manis. Ya, gimana Nabi? Enak juga, saya pakai juga, enak juga. Tapi sekali dua kalinya mana akhirnya saya bisa menikmati kopi yang pahit itu. Sekarang bisa menikmati kopi pahit. Awalnya tidak nikmat, sekarang berubah, tidak dibuang. Kopi pahit adalah nikmat. Kok bisa begitu? Karena dah sering kita lewati. Ibadah itu awalnya tidak nikmat, tapi karena berkali-kali ibadah adalah nikmat. Ya, siapa yang sudah hilang tidak, biarlah masing-masing yang menjawab. Jadi kalau sudah ibadah adalah nikmat, maka Allah nikmat sekali. Nabi katakan innama ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Allah telah menjadikan permata hati saya dalam salat. Ya Bilal, arihna bi shalah, wa Bilal, istirahatkan kami dalam salat. Teruslah salat, nikmatnya luar biasa. Kapan bisa begitu? Nah, itu harus kopi pahit dulu. Kopi pahit dulu. Ya, jadi seorang ulama mengatakan begini, saya kata beliau, salat tahajud itu 20 tahun itu susah. Susah payah saya bangun, malam ada kadang-kadang koyo. Tapi setelah lewat 20 tahun baru saya bisa menikmati tahajud. Kalau sudah tahajud, rasanya saya hidup hati saya, bahagia dunia saya, jalan saya kok terbuka, kemana-mana Allah mudahkan, persoalan keluarga selesai. Setelah 20 tahun, nah kita udah tahajud berapa tahun? Namun Allah masih berkomunikasi. Jangan khawatir, insya Allah yang kita akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat bukan pada barang.
Nikmat ada pada orang yang merasakan. Betul ya? Bukan pada barang. Yang tadi itu, ya, dikasih misalnya uang gabung, enak nggak? Anak-anak saya uang gabung, kan? Bukan uangnya yang enak, dia yang nggak sehat. Jadi nikmat bukan hanya pada barang, tapi ada pada orang yang merasakannya. Bismillah, itu enak. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu sekarang kita bukan hanya makan, tapi mencoba menikmati makanan. Bukan banyak kita makan, tapi banyak nikmatnya dalam makanan. Mungkin hanya sepotong, tapi cicipinya masuk. Ya, kalau sudah berubah makan, lain kita kan. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din, alaysa Allahu biahkamil hakimin. Fama yukadzibuka, wahai anak manusia, siapakah di antara yang mendustakan engkau ba'du nanti bidin terhadap agama, terhadap balasan yang Allah berikan ini. Ya, jadi siapa orang wahai Muhammad yang akan mendustakan engkau tentang adanya hari pembalasan? Nabi sering menyebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Ikat dengan iman kepada Allah hari akhir, ada pembalasan. Kenapa demikian? Karena itulah motivasi kita beramal. Maka Allah mengatakan, wahai Muhammad, siapakah orang fama, maka apakah ada wahai anak manusia yang mendustakan Nabi Muhammad SAW nanti tentang hari pembalasan? Ya, tentu orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang mendustakan Nabi. Allah mengatakan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sang hakim yang paling adil? Setiap kejahatan dibalas satu dan setiap kebaikan dibalas berlipat ganda. Kenapa demikian? Karena Allah masukkan manusia ke neraka karena adalahnya, dan Allah masukkan ke surga karena rahmatnya. Masuk surga bukan karena amal kita, bukan, tapi karena rahmatnya. Tapi kalau masuk neraka karena adalah keadilan Tuhan. Satu berbuat, satu pula yang diberi. Satu jahat, satu balasannya. Tapi kalau berbuat baik, sekali berbuat 10. Lalu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan. Doakan agar kamu biar masuk cepat dalam surga, agar surga bisa kamu menikmati lebih banyak lagi. Jadi Allah selalu melipat gandakan. Maka memang Allah hendaklah kita mengikuti sifat Allah. Kalau ada orang berbuat baik, lipatkanlah pemberian kepadanya. Kalau ada salah, cukuplah sekali pembalasan kepadanya. Inilah bagaimana Allah bermuamalah dengan hambanya. Jemaah telah mendengar. Maka dalam riwayat Tirmidzi, kalau disebut alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Jawabnya adalah bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Betul ya Allah, syukur ya Allah, dan aku menyaksikan atas hal tersebut. Nah, jemaah telah mendengar, semoga surah Ad-Din dan Az-Zaitun menghadirkan kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sela-sela kehidupan kita yang semakin hari semakin mendekati akan menghadapnya. Sekali sehari kita hidup, sehari lebih dekat, dan semakin hari semakin jauh kita meninggalkan dunia. Karena kata orang, sesuatu yang berlalu semakin jauh, dan sesuatu yang akan kita temui semakin dekat. Jadi makanya dunia ini semakin hari semakin jauh, akhirat semakin hari semakin dekat. Dan di sekitar kita banyak bukti-bukti itu. Kemarin baru bertemu, hari ini sudah menghadap. Tidak ada yang abadi kecuali Tuhan pencipta alam semesta ini.
Demikian, terima kasih hanya kepada Allah saja kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.